بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik kerabat muslim semua, kembali lagi di channel Kisah Islam, channel yang tentunya memberikan sebuah kisah yang bisa menjadi contoh baik bagi kita semua. Baik kerabat, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah terjalinnya persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor dan kaum Muhajirin adalah kaum yang tentunya bisa menjadi contoh baik bagi kita semua. Secara umum, Islam menyatakan seluruh kaum muslimin adalah persaudaraan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah persaudaraan. Konsekuensi dari persaudaraan itu, maka Islam mewajibkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong dalam al-haq. Namun, yang menjadi fokus pembicaraan kita kali ini bukan persaudaraan yang bersifat umum ini, tetapi persaudaraan yang bersifat khusus antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang dideklarasikan Rasulullah SAW memiliki konsekuensi lebih khusus bila dibandingkan dengan persaudaraan yang bersifat umum. Sebagaimana diketahui, saat kaum Muhajirin berhijrah ke Madinah, tidak membawa seluruh harta. Sebagian besar harta mereka ditinggal di Mekah, padahal mereka akan menetap di Madinah. Ini jelas menjadi problem bagi mereka di tempat yang baru. Terlebih lagi, kondisi Madinah yang subur sangat berbeda dengan kondisi Mekah yang gersang. Keahlian mereka berdagang di Mekah berbeda dengan mayoritas penduduk Madinah yang bertani. Tak pelak, perbedaan kebiasaan ini menimbulkan permasalahan baru bagi kaum Muhajirin, baik menyangkut ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan juga kesehatan. Masya Allah ya kerabat muslim, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Sementara itu, pada saat yang sama harus mencari penghidupan, padahal kaum Muhajirin tidak memiliki modal. Demikian problem yang dihadapi kaum Muhajirin di daerah baru. Melihat kondisi kaum Muhajirin dengan landasan kekuatan persaudaraan, maka kaum Ansor tak membiarkan persaudaraannya dalam kesusahan. Kaum Ansor dengan pengorbanannya secara total dan sepenuh hati membantu mengatasi kesusahan yang dihadapi kaum Muhajirin. Pengorbanan kaum Ansor yang mengagumkan ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9, yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman Ansor sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka
dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Berkaitan dengan ayat di atas, terdapat sebuah kisah sangat masyhur yang melatar belakangi turunnya ayat 9 Surat Al-Hasyr. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Kunna rajulan atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha ila nisa'i fa qulna ma'ana illa al-ma'u fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yadummu aw yutifu hada fa qala rajulun bil unshari ana fa antalaqa bihi ila imra'atihi fa qala akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengirimkan utusan kepada istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kami tidak memiliki apapun kecuali air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah di antara kalian yang ingin menjamu orang ini? Salah seorang kaum Ansor berseru, saya. Lalu orang Ansor ini membawa lelaki tadi ke rumah istrinya, dan ia berkata, muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya menjawab, kami tidak memiliki apapun kecuali jatah makanan untuk anak-anak. Orang Ansor itu berkata, siapkanlah makanan itu, nyalakanlah lampu, dan tidurkanlah anak-anak kalau mereka minta makan malam. Kemudian wanita itu pun menyiapkan makanan, menyalakan lampu, dan menidurkan anak-anaknya. Dia lalu bangkit seakan hendak memperbaiki lampu dan memadamkannya. Kedua suami istri ini memperlihatkan seakan mereka sedang makan. Setelah itu mereka tidur dalam keadaan lapar. Keesokannya harinya, sang suami datang menghadap Rasulullah SAW. Beliau bersabda, malam ini Allah
haq, agar saling menolong, saling mewarisi setelah saudaranya wafat. Saat deklarasi itu, jumlah mereka 90 orang, terdiri dari 45 kaum Ansor dan 45 kaum Muhajirin. Ada juga yang mengatakan 100, masing-masing 50 orang. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika kaum Muhajirin baru tiba di Madinah, kaum Muhajirin bisa mewarisi kaum Ansor karena persaudaraan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan zawil arham, kerabat yang bukan ahli waris, tidak. Di antara contoh praktis buah dari persaudaraan yang dilakukan Rasulullah SAW yaitu kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan Sa'ad bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Sa'ad radhiyallahu anhu berkata kepada Abdurrahman radhiyallahu anhu, "Aku adalah kaum Ansor yang paling banyak harta. Aku akan membagi hartaku setengah untukmu. Pilihlah di antara istriku yang kau inginkan, dan aku akan menceraikan untukmu. Jika selesai masa iddahnya, engkau bisa menikahnya." Mendengar pernyataan persaudaraan itu, Abdurrahman radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tidak membutuhkan hal itu. Adakah pasar di sekitar ini tempat berjualan beli?" Lalu Sa'ad radhiyallahu anhu menunjukkan pasar Qainuqa. Mulai saat itu, Abdurrahman radhiyallahu anhu sering pergi ke pasar untuk berniaga. Sampai akhirnya ia berkecukupan dan tidak memerlukan lagi bantuan dari persaudaraannya. Hadis ini selengkapnya bisa dilihat dalam Sahih Al-Bukhari Al-Fath nomor 133-134. Persaudaraan yang dijalin oleh Rasulullah SAW terus berlanjut ketika kaum Muhajirin saudara mereka biasa tidak asing lagi dan sudah mengetahui cara mencari nafkah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan syariat waris mewarisi dengan sebab tali persaudaraan seperti ini. Namun tetap melanggarkan persaudaraan kaum mukminin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golongan-golongan juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan berkerabat di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala." Quran surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 75. Dan firman-Nya yang artinya, "Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin." Baik kerabat, itu tadi cerita tentang kisah terjadinya persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan suri tauladan yang baik bagi kita semua, dan bisa menjadi contoh baik perilaku dan kesehari-harian yang baik bagi kita semua. Baik kerabat, cukup sekian. Saya akhiri. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.